Halo teman-teman, welcome to Tips Bangun Rumah bersama saya Faris. Di channel ini kita akan bahas tips bangun rumah murah, tips renovasi rumah murah, tips membeli rumah baru atau bekas, pokoknya semua tentang dunia properti. Makanya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Enjoy the video. Assalamualaikum, halo saya Faris. Kembali lagi di channel Tips Bangun Rumah. Semua orang bisa punya rumah, amin. Halo teman-teman, terima kasih ya telah mengklik video ini ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalau misalkan saya upload video baru, teman-teman bisa langsung tahu. Teman-teman, alhamdulillah saya berada di Yogyakarta, di Bantul. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau mereview nih rumah kayu yang gayanya etnik banget, khas Jawa, dan rumahnya bagus nih teman-teman. Nah, rumah yang di belakang saya ini ukurannya yaitu 4 kali 5,5 meter. Ya, ukurannya kurang lebih sekitar 22 meter persegi untuk luas bangunannya. Dan ini rumahnya bisa dipindahkan teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau beli rumah ini, nanti bisa di request, bisa dikirim dan dibangunkan di tempat teman-teman mau. Nah, untuk rumah yang ini sendiri harganya sekitar 67.500.000. Seperti apa rumahnya? Ayo kita review. Let's go! Oke teman-teman, nah di depan ini untuk fasadnya kita bisa lihat ya. Jadi untuk fasadnya ini ada hiasannya teman-teman. Ada 3, 1, 2, 3. Nah hiasan ini merupakan besi cor atau casting ya teman-teman. Jadi besinya ini dilebur dan dibentuk hiasan seperti ukiran-ukiran Jawa. Nah kita juga bisa lihat bahwa gentengnya ini karena memang konsepnya rumah etnik ya, etnik Jawa, rumah kayu tradisional. Ini gentengnya pakai genteng yang dibikin juga diproduksi di Jogja, genteng godean. Ini kalau misalkan teman-teman mau beli, itu harganya sekitar 1.600 sampai 1.900 per piecesnya. Bisa juga ada yang lebih murah, tapi tergantung kualitas. Nah, kelebihan dari genteng tanah liat ini, itu prosesnya kan memang dari tanah liat, dipres, dicetak, kemudian dibakar ya, dijemur, dibakar. Nah, kelebihannya ini untuk menahan panasnya itu termasuk golongannya bagus ya. Jadi karena dia itu dari tanah ya, jadi penyerapan terhadap panas cuaca atau matahari itu bagus sekali. Dan juga kalau terjadi hujan itu nggak berisik. Cuma kekurangannya adalah bentuknya ini model lama. Kalau misalkan sekarang kan udah pakai genteng beton ya, harganya range-nya mulai mungkin sekitar 4.600, 4.800 sampai 6.000-an sampai 7.000-an tergantung kualitasnya. Cuman kalau misalkan memang dipadu-padankan dengan rumah yang klasik ini, etnik ini sangat cocok sekali. Oke, kita lihat di sini. Ini kacanya jendelanya ini modelnya kupu tarung ya, jadi bisa kebuka 2 ya. Ini ketebalan kacanya kurang lebih sekitar 4 sampai 5 mili. Ada yang pakai 4 mili, ada yang 5 mili, nanti tergantung request-nya. Di atas juga sama ya, ada kaca-kaca. Jadi sehingga pencahayaan tuh bagus. Di dalam tetap terang, teman-teman. Nah, untuk pintunya sendiri, model pintunya sudah menggunakan pintu kupu tarung, yaitu bisa dibuka kedua-duanya. Jadi kalau misalkan nanti punya perabotan, mau masukin lemari, kasur itu nggak susah, ya. Sama di sini juga sama, ada jendelanya, ya, sirkulasi kalau misalkan ini dipasang di di pegunungan bisa dibuka jadi adem. Kemudian di atasnya juga sama nih, ada kisi-kisi ya, atau untuk sirkulasi udara juga bisa masuk ke dalam dengan baik. Nah, ketika teman-teman beli dengan harga 67.500.000 juga nanti dikasih untuk lampunya ini teman-teman, dikasih depan ini dapat 2 ya, untuk gaya lampu yang etnik ini. Dan untuk saya mau jelasin juga bahwa ukuran 4 kali 5,5 meter, yaitu dari ujung sana sampai ujung sini nih ya, kayaknya 4,5 meter 4 meter kali 5,5 meter. Dan ini jarak dari sini ke ujung ya, ke pinggirnya ini sekitar 60 cm. Dari sini ke sini sekitar 15 sampai 20 cm. Sekarang ayo kita review dalamnya.
Nah, ini udah dikasih pegangan ya, modelnya juga sama, pegangan handle door-nya tuh yang model kayu ya. Jadi sekonsep, setipe. Nah, kita lihat. Nah, untuk dalamnya, jadi memang dalamnya langsung blong seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti mau dikonsep, mau jadi bikin rumah tradisional, ataupun mau dikonsep untuk jadi penginapan, itu bisa di sini, bisa dikasih ranjang ya, dikasih mungkin untuk meja untuk meja untuk kerja ya, ataupun di sini bisa dikasih sofa-sofa. Itu nanti tergantung selera yang beli rumah ini. Nah, kemudian di belakang juga tetap dikasih satu pintu teman-teman. Jadi untuk sirkulasi, kalau misalkan di belakangnya mau mau aktivitas ke belakang itu juga bisa ya. Di sini itu disediakan ya satu lampu untuk lampu tengah, dan juga nanti untuk setiap satu rumah itu dikasih bisa request ya, mungkin 2 sampai 3 kelistrikan, yaitu ada stop kontak juga dengan saklar. Nah, kalau kita lihat atasnya teman-teman, di atasnya ini untuk langit-langitnya atau plafonnya itu jadi langsung nempel ke atas ya, langsung nempel ke atas, juga dikasih kayu-kayu yang sudah ditata-tata. Jadi memang kesannya lebih tinggi dan sirkulasi udara juga lebih enak. Oke, kita mau lihat ke belakangnya. Memang rumahnya ini nggak seberapa besar teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman ke belakang, sudah habis sampai sini ya. Jadi ukurannya memang hanya lebar depannya 4, ke belakangnya 5,5. Nah, ini sudah habis. Kalau misalkan teman-teman mau mengakali nih, belakangnya ini masih bisa dikasih bangunan semi permanen. Jadi nanti request tukang sendiri, ini bisa dijadikan belakangnya, mungkin untuk dapurnya juga bisa di sini, kemudian kamar mandinya juga bisa di pojok ya. Mungkin nanti kita penambahan sekitar 1,5 atau sampai 2 meter, nanti dikali kesininya mungkin 3 meter. Nah, itu udah bisa menyediakan untuk dapur sekaligus kamar mandinya. Oke, kira-kira yang rumah pertama kita review yang ini ya, nanti kita lanjut ke rumah keduanya. Halo teman-teman, sekarang kita lanjut ya untuk review rumah keduanya, rumah kayunya. Ini di belakang saya, ini rumah yang ukurannya adalah 4 x 6 meter. Jadi ukuran dari sini, ya, dari kolom situ sampai kayu sini itu 4 meter, ke belakangnya 6 meter. Atau luas bangunan untuk rumah kayu ini yaitu 24 meter persegi. Nah, sama ya, jadi untuk rumah ini, itu tetap dikasih lampu depan untuk mempercantik ya. Lampu depan juga ada. Terus kita lihat juga ada nih besi cornya tadi, yang castingnya tadi itu dikasih 3 juga hiasannya ya. Nah, di depan nih bisa digunakan sebagai ruang untuk duduk-duduk nyantai, menikmati udara pagi atau udara sore. Jadi bisa dikasih ini, cuman ini nggak termasuk ya teman-teman. Jadi untuk ini hanya hiasan ya. Nah, saya juga mau jelaskan bahwa sebenarnya kalau misalkan teman-teman berminat untuk membeli rumah kayu ini karena bisa dibongkar pasang, itu ini tidak termasuk dengan pondasinya untuk tatakan bawahnya ya. Jadi tapak bawahnya itu nanti harus disediakan untuk pembelinya, itu harus menyediakan sendiri. Jadi harus dibangun sendiri. Untuk proses pemasangannya, perakitannya itu kurang lebih memakan waktu seminggu. Jadi kalau misalkan teman-teman di luar Jogja, itu ketika misalkan dikirim barangnya, rumahnya dikirim, kemudian dirakit ulang, itu membutuhkan waktu kurang lebih 7 hari. Oke, yuk. Nah, ini kita lihat untuk pintunya ya, kusennya pakai kusen kayu ya. Semua rumah yang tadi saya sebutkan ini menggunakan kayu jati KW2 ya, atau ya kayu petani lah, bukan perhutani, karena kalau perhutani pasti harganya mahal sekali. Rumah yang saya review ini harganya 69.500.000. Nah, kayunya juga untuk pintunya sudah, daun pintunya modern karena dikasih kaca nih. Jadi untuk sirkulasi pencahayaan sangat bagus sekali. Cuman memang di sini untuk sirkulasi udaranya itu tidak dikasih roster ataupun kisi-kisi udara. Cuman nanti di dalamnya masih bisa dibuka dengan kacanya. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, untuk dalamnya ini ruangannya luas sekali teman-teman. Jadi masih besar sekali. Nah, kalau misalkan teman-teman mau menambahkan kamar, itu bisa nanti bakal dikasih sekat kamar di sini untuk
menjadi kamar pribadi itu, tapi ada penambahan kurang lebih di angka 5 juta rupiah. Nah, untuk ruangan ini memang kan terbuka seperti ini ya. Dan ini kacanya banyak banget teman-teman ya. Untuk kaca jendelanya, dan ini bisa dibuka tutup ya. Nah, ini bisa dibuka tutup. Itu sangat pencahayaan sangat bagus sekali untuk di ruangan ini. Cuman minusnya berarti kan teman-teman juga harus mikirin nih, kalau misalkan malam ataupun kan nggak mungkin kalau misalkan nginep kebuka seperti ini. Nah, jadi memang harus dikasih tirai ataupun penutup kain untuk di sini. Oke, kita lanjut ke ruangan sini. Ya, di sini ada satu ruangan. Ya, ini bisa dijadikan sebagai cuman ini kan mungkin sebagai gudang bisa digunakan, ataupun sebagai menjadi dapur kering. Kalau misalkan mau bikin minuman, mau dapur basah sih bisa juga, cuman agak kurang bagus. Bagusnya dapur kering. Ya, penyimpanan barang juga boleh, ataupun dipakai nanti untuk sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, ini ya, jadi tetap dapat stok kontak. Cuman karena memang rumahnya model kayu ini, dia untuk jalur listriknya pipanya nih terlihat keluar teman-teman. Ya, terlihat keluar, dan di sini ada stop kontaknya 2, dan di sebelah sini juga ada saklar ganda. Jadi saklarnya untuk lampu dalam 1, lampu luar 1. Nah, di ujung-ujung untuk kayu-kayu kolomnya ini untuk menahan beban ini, konstruksinya itu dikasih plat besi juga. Jadi biar menggigit tiap-tiap itunya kuat. Cuman memang kalau namanya rumah kayu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Mungkin kelebihannya selain rumahnya lebih adem, kemudian kesan tradisionalnya atau etniknya itu dapat. Tapi kekurangannya adalah ketika hujan, terus air luarnya itu sering kena dengan air, maka kayunya bisa jadi lapuk dan juga nanti rawan terhadap rayap. Jadi kalau misalkan memang mau itu harus dikasih obat anti rayap dulu untuk bawah-bawahnya, biar nanti rayap nggak gampang untuk menyerang rumahnya itu. Nah, untuk finishing kayunya ini, jadi finishingnya ini nanti bakal dicat dengan coating, dicat dengan Mowilex. Habis setelah dicat Mowilex itu nanti bisa request warnanya, mau warna apa, warna coklat tua dan lain-lain. Nanti terus terakhirnya dikasih clear cut cat. Jadi nanti juga hasilnya juga bisa lebih bagus seperti yang tadi kita lihat. Oke, kita lanjut ke rumah yang ketiga. Oke, ayo kita lihat ke dalamnya, seperti apa dalamnya. Nah, jadi pintunya kupu tarung ya, jadi bisa kelihatan dua-duanya. Nah, kemudian untuk dalamnya ya, satu kotakan seperti ini, ya, jaraknya kurang lebih ya tadi ya, 4 kali 4,5 meter. Nah, untuk di dalamnya ini juga sama, masih pelong seperti ini teman-teman. Kalau ditambahin kamar juga bisa, mau dibikin pelong seperti ini juga bisa. Jadi untuk inspirasi kalau teman-teman misalkan mau punya resort atau penginapan atau villa, ini bisa banget teman-teman dijadikan inspirasi dalam membangun rumah atau membangun tempat penginapan atau resort yang diinginkan oleh teman-teman. Oke teman-teman, di sini juga menjual ya, jadi meja plus kursi di sini. Nah, mejanya mana? Nanti saya tunjukin. Nah, kursi ini itu bisa menampung 2 orang dewasa atau 3 orang anak kecil. Tapi kalau misalkan nanti kursi ini dilebarkan, jadi ini bisa menjadi meja plus kursi. Ini juga cocok untuk di depan rumah teman-teman, bisa dipesan, ataupun cocok juga kalau misalkan nanti beli rumah kayu, bisa pakai ini nih sebagai aksesorisnya. Yuk kita simulasikan bagaimana meja ini dari satu duduk ini bisa menjadi tempat duduk untuk 4 orang dewasa dengan 2 orang anak kecil. Caranya seperti ini ya. Nah, ini bisa diangkat teman-teman.
Ya, ini bisa diangkat. Kemudian ini ditahan. Untuk bangku satu lagi ditahan. Ini diangkat dan ini ditarik. Tara, jadi meja plus kursi. Jadi bisa dipakai untuk 4 orang dewasa, di tengahnya mungkin anak kecil. Jadi bisa total 6 orang. Unik, bagus, menarik, dan juga bisa dipakai di rumah yang mungkin di depannya nggak begitu besar. Ini bisa jadi solusi teman-teman yang pengen punya perabotan yang unik dan juga bagus. Oh ya teman-teman, ini kebetulan alhamdulillah saya dapat kiriman yaitu clover honey dari HDI dan juga propolis dari HDI. Ini kebetulan sahabat saya yang kirim dari teman saya, sahabat saya Mas Vicky dengan Mbak Sari. Kebetulan nih saya mau sedikit cerita teman-teman. Qadarullah, sekitar sebulan yang lalu saya itu kena COVID-19 ya, kena corona. Dan memang banyak sekali orang yang menyarankan saya untuk meminum madu HDI ini, clover honey dengan propolis ini, karena memang itu direkomendasikan oleh buku Bank Indonesia untuk proses penyembuhan, dan juga atlet Olimpiade Tokyo 2021 ini itu banyak yang mengkonsumsi minuman madu ini. Nah, madu propolis ini dari HDI ini madunya terbuat dari madu New Zealand. Madu di New Zealand itu dikatakan bahwa menjadi salah satu madu terbaik di dunia karena tingkat kandungannya sangat bagus, dan juga memang ini saya ngerasa bagus sekali meningkatkan imunitas tubuh. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah sembuh dari COVID-19, dan ini nih banyak sekali yang merekomendasikan, bahkan di YouTube lain pun ketika orang misalkan kena COVID-19, karena sekarang kan zaman corona nih, ini banyak sekali yang merekomendasikan untuk meminum madu ini dengan juga propolis ini untuk vitaminnya. Nah, bagi teman-teman kalau misalkan mau coba konsumsi obat madu ini, vitamin ini, itu saya juga udah minum dan saya suka, anak saya juga sangat suka, dan saya juga ngerasa tubuh tuh lebih fit, lebih oke, nggak gampang sakit lagi. Itu nanti bisa menghubungi Instagram teman saya di bawah itu dengan @sari_ardianta, dan juga nanti nomornya juga saya cantumkan di bawah sini. Oke teman-teman, segitu dulu review dari tips bangun rumah ya untuk 3 rumah kayunya, rumah kayu jati. Dan juga insya Allah kita bakal nge-review 3 rumah lagi itu di part 2-nya. Jadi tetap stay tune di channel YouTube Tips Bangun Rumah. Dan juga teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan teman-teman rumah impiannya segera. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan tetap semangat ya teman-teman, lakukan duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Tetap semangat, tetap bersyukur, rajin menabung, dan rajin berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.